Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Saya bersama Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Ya, ini kompak Bung Rocky, lebarannya bareng hari ini. Ya, ini lebaran yang memungkinkan kita untuk melihat kembali langkah di belakang kita dan berupaya untuk memperbaiki langkah ke depan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir batin. Banyak hal salah yang pasti saya ucapkan, demikian juga Hersu. Dan hal-hal yang salah itu tolong dimaafkan. Hal-hal yang benar tolong diikuti. Kira-kira begitu. Ya. Dan saya kira sebenarnya paling penting itu memang kita selalu memperbaharui permintaan maaf itu, karena setiap saat manusia itu kan katanya tempat salah dan khilaf gitu Bung Rocky. Jadi wajar lah kalau gitu salah. Tapi yang nggak wajar tuh kalau udah salah nggak mau ngaku salah, maaf itu berat. Itu yang paling berat itu. Iya, kita coba renungkan bahwa sebetulnya ada momen-momen di dalam hidup kita di mana kita mengevaluasi diri tanpa harus ditegur oleh orang lain, kan itu poinnya. Apalagi buat pengusaha itu nggak boleh menunggu teguran rakyat baru berupaya mengevaluasi diri. Tapi pada hari yang fitri ini, biarlah semua yang suci berkumpul kembali dalam ruang-ruang batin manusia itu. Dan itu yang bisa kita share sama-sama sebetulnya tuh. Bukan sekedar sebagai bangsa, tapi sebagai sesama umat manusia. Itu pesan universal dari setiap kali kita menghayati bahwa ada hal yang masih harus kita selesaikan di dunia ini, dan penyelesaian itu tentu tanggung jawab masing-masing kita. Tetapi hal-hal yang menyangkut kesejahteraan bersama tentu itu memerlukan tanggung jawab lebih dari sekedar persahabatan antara warga negara. Tapi itu membutuhkan intervensi dari sebetulnya intervensi dari negara, intervensi kebijakan. Jadi sekaligus kita mengevaluasi kehidupan bangsa ini dalam upaya untuk membayangkan masa depan kita seperti apa kira-kira. Setelah kita berfitri-fitrian di dalam kesucian hari ini, kita tentu besok akan kembali lagi pada kehidupan real kita. Dan di situ akan diuji apakah kefitrian kita itu paralel dengan langkah kita menuju keadilan dan kemakmuran bangsa. Kira-kira itu. Ya. Yang Anda tadi maksud itu penguasa atau pengusaha ya? Kadang-kadang susah kita bedakan, karena itu predikat yang kadang-kadang bertukar-tukar gitu. Ada pengusaha jadi penguasa jadi pengusaha tuh. Karena itu Pak Rizal Ramli selalu benar memakai istilah peng-peng. Mau nyebut dari belakang apa dari depan sama aja, peng-peng juga tuh. Oke. Saya kira bagus kalau suasana Idul Fitri ini kita berkontemplasi, ya, Bung Rocky. Dan saya kira sebenarnya itu sudah dimulai oleh Pak Mahfud, meskipun kemudian Pak Mahfud meralatnya gitu ya. Ada beberapa hal yang kita sepakat, tapi ada beberapa hal yang mungkin kita tidak sepakat. Ini berkaitan dengan apa sih problem terbesar bangsa kita sekarang ini. Yang saya bayangkan beginilah, ini kan sudah hampir pasti kelihatannya Pak Jokowi tidak akan lagi menjadi presiden pada tahun 2024. Ini kalau konstitusional loh ya Bung Rocky ya. Saya ngomong yang legal formal, saya nggak ngomong yang legal formal dulu. Mumpung lebaran ngomongnya benar dulu nih. Nah, kita kan berpikir apa sih sebenarnya, bagaimana sih kita membayangkan masa depan Indonesia pasca Jokowi gitu. Pak Mahfud sudah mulai membuat daftar inventarisasi masalah. Beliau memulainya dengan pembelahan. Saya kira ini semua orang sepakat soal itu ya, yang begitu dalam. Kedua soal korupsi dan sebagainya. Anda mungkin punya beberapa catatan lain yang saya anggap ini mungkin proposal lah untuk bangsa. Ya, kita mencatat banyak hal yang buruk yang terjadi pada pemerintahan Pak Jokowi. Tapi itu tidak mungkin kita maafkan. Yang kita maafkan adalah pribadi orang. Kebijakan tidak mungkin kita maafkan. Karena itulah cara kita untuk menghargai sekaligus membedakan urusan publik dan urusan privat. Kita ingin memaafkan Pak Jokowi sebagai pribadi, tapi bukan sebagai pemimpin. Karena sebagai pemimpin, dia harus bertanggung jawab. Dan maaf yang terbaik adalah kalau beliau betul-betul menyadari kesalahan dia sebagai kepala negara, bukan sebagai kepala keluarga. Kita ucapkan selamat Idul Fitri pada Pak Jokowi sekeluarga, tapi kita tetap ingin kritis terhadap kedudukan presiden sebagai kepala negara. Itu bedanya. Jadi kalau kita berupaya untuk membayangkan masa depan, tentu kita ajukan proposal-proposal etis kembali lagi itu. Dan kemanusiaan kita selalu diguyur sebetulnya dengan dihasut oleh ambisi.
diguyur oleh niat-niat absolutis itu. Nah itu sebetulnya yang berbahaya kalau bangsa ini, kendati kita punya banyak problem, korupsi, nepotisme segala macam tuh. Hal yang apalagi utang itu. Kalau utang mungkin bisa kita minta ampun pada kreditur kita dan menganggap bahwa kan banyak utang juga yang sifatnya odious debt. Artinya utang yang sebetulnya dibuat oleh penguasa yang lalim. Dan di dalam tradisi internasional tentu bisa dikurangi utang kita. Sama seperti Mahathir dulu menganggap bahwa utang yang dibuat oleh Perdana Menteri sebelumnya itu adalah utang yang dikorupsi. Nah kita juga ingin begitu, tapi tidak mungkin kita mengatakan karena utang itu bisa kita minta pengampunan atau pengurangan, maka korupsi boleh berlanjut. Kan nggak boleh begitu tuh. Jadi sekali lagi proposal ke depan itu adalah dua hal. Yang pertama adalah merekatkan bangsa ini, dan itu berat sekali. Dan yang kedua adalah soal-soal teknis makroekonomi itu, termasuk utang, termasuk refocusing anggaran, termasuk evaluasi proyek-proyek mercusuar. Itu semua yang akan kita pantau dalam semester depan. Tapi sekali lagi, soal yang lebih penting adalah merekatkan kehidupan berbangsa. Itu membutuhkan energi melampaui kemampuan teknokratis. Jadi merekatkan kembali itu kan artinya mengakui bahwa memang ada keretakan, dan mengakui bahwa keretakan itu adalah akibat dari kebijakan yang diskriminatif. Nah ini yang saya kira menjadi renungan dari semua pejabat negara dalam upaya untuk memfitrikan bangsa ini ke depan. Itu sebetulnya proposal kita. Jadi sebenarnya kalau saya mungkin mudah-mudahan salah saya menyimpulkan. Jadi menurut Anda sebenarnya problem-problem lain tuh relatif bisa diatasi lah, masalah utang, masalah apapun itu bisa diatasi, apalagi kalau kita punya kebersamaan gitu ya. Jadi sama-sama kita menghadapinya, dan itu saya kira semua bisa kita selesaikan satu persatu, walaupun kita mesti tidak menafikan semua itu berat gitu. Ya, bangsa ini bangsa yang penuh dengan kemampuan teknokratis. Kita nggak mungkin bangkrut sebagai bangsa karena sumber daya kita banyak. Tapi kita bisa bangkrut sebagai bangsa kalau kita retak secara batin, retak secara etis, retak secara persahabatan. Jadi divided nation ini itu ngelemnya itu memerlukan kepemimpinan baru yang betul-betul berdiri di atas kepentingan semua orang. Nah kita belajar bahwa sampai hari ini berbagai macam sinisme, berbagai macam caci maki masih beredar justru karena kekuasaan tidak memberi sinyal keakraban. Itu kan intinya itu. Banyak hal yang masih dianggap bersumber dari arogansi istana. Nah itu yang mesti dihentikan. Jadi memulai itu adalah harus dimulai dengan pemerintahan baru, dengan etika politik baru, dengan subjek-subjek yang baru tuh. Kan nggak mungkin merekatkan bangsa itu dengan semen yang udah kadaluarsa tuh, nggak bisa tuh. Jadi kita perlu satu energi baru, dan energi baru itu biasanya lahir dari keadaan yang luar biasa tuh. Nah karena itu kita membayangkan ke depan harus ada keadaan luar biasa yang memungkinkan kita terkejut lalu berupaya untuk mengambil langkah baru. Nah keterkejutan itu yang sering dicurigai sebagai makar, padahal keterkejutan itu biasa di dalam perubahan-perubahan politik. Banyak hal yang terjadi harus dengan perubahan yang betul-betul kualitatif. Dulu juga kita merasa bahwa nanti reformasi 98 itu mengakibatkan pertumbuhan darah, nggak terjadi itu, dan bahkan Presiden Soeharto yang sangat dulu kita anggap otoriter itu bisa dengan rasa batin yang kuat menyatakan diri, mengundurkan diri kan. Jadi bagian-bagian itu yang kita pelajari. Tentu kita nggak pelajari infrastruktur korupsi dari Orde Baru, tapi kita pelajari cara etis dari Presiden Soeharto untuk mengakhiri kepemimpinannya itu. Dan sampai sekarang kita sebut itu mikul dur mendem jerok, karena tidak terjadi sesuatu yang kita anggap akan terjadi kerusuhan besar. Jadi dari pemimpin sebelumnya kita belajar kerendahan hati sebetulnya. Kita tahu Pak Harto tentu punya kemampuan absolutis untuk mempertahankan kekuasaan, tapi beliau akhirnya mengerti bahwa bangsa ini harus dituntun kembali dengan keakraban berwarga negara. Nah itu yang harusnya mulai dijajakan oleh kekuasaan hari ini. Tapi sayang sekali yang terlihat masih arogansi itu. Jadi kita nggak tahu apa sebetulnya kepentingan kekuasaan, sehingga terus-menerus menganggap diri paling benar.
Ya, oke. Banyak yang bertanya-tanya kan memang. Oke, katakanlah gitu karena sesuatu dan lain hal karena situasi yang kalau melihat situasinya sekarang bisa saja Pak Jokowi jatuh di tengah jalan atau kalau beliau tidak jatuh di tengah jalan, beliau akan mengakhiri jabatannya secara normal sampai tahun 2024. Tapi pertanyaannya gitu, siapa penggantinya? Karena kan apa? Karena kenapa pertanyaan ini penting? Kenapa? Karena sistem kita sampai sekarang, Mahkamah Konstitusi tetap bertahan dengan posisi mempertahankan presidensial threshold 20%. Hampir semua yang diajukan ditolak, walaupun kita tetap gigih menjajakan 0%. Nah, padahal kita tahu bahwa salah satu sumber persoalannya kan di situ gitu. Kenapa? Karena kemudian oligarki bisa mengatur kekuasaan dengan hanya menentukan siapa yang dipilih. Masyarakat cuma jadi stempel saja. Itu yang saya bayangkan, bahwa kalau keadaan semacam ini masih berlanjut, kekeras kepalaan Mahkamah Konstitusi, ketidakjelasan arah KPK, lembaga-lembaga hukum segala macam itu memungkinkan bangsa ini atau Pak Jokowi tidak landing dengan mulus, hard landing minimal, atau bahkan crash. Dan itu sebetulnya yang mesti kita bayangkan. Karena kalau kita bikin evaluasi per hari ini, nggak terjadi semacam kematangan etis dari Mahkamah Konstitusi untuk tahu bahwa rakyat marah hari ini dan rakyat menuntut agar supaya ada sinyal keadilan lah dari Mahkamah Konstitusi. Kan presidensial threshold 0% itu kan kemasuk akalan demokrasi. Kenapa Mahkamah Konstitusi terus bertahan pada argumen bahwa ini adalah open legal policy itu? Hal yang sebetulnya dari awal kita tahu ini hanya karena dipesan oleh kekuasaan supaya ide 0% itu jangan diiyakan oleh Mahkamah Konstitusi itu. Apalagi orang akhirnya tahu bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi itu pasti akan makan semeja dengan Pak Jokowi yang bakal jadi iparnya tuh. Jadi sinyal-sinyal itu membuat kita merasa bahwa memang nggak ada harapan kalau kita masih pegang perubahan secara legal formal tadi. Jadi perubahan politik yang ekstra konstitusional harus kita bayangkan juga. Itu yang kita sebut sebagai percepatan endgame agar supaya kita bisa selesaikan satu kali keadaan ini. Cuma orang memang khawatir nanti terjadi bloodshed, gitu, pertumpahan darah, akan terjadi kekacauan segala macam. Saya kira enggak tuh. Kalau kita betul-betul sebagai bangsa sepakat bahwa kita ingin akhiri kekuasaan yang arogan, kan itu yang terjadi dalam sama juga bahkan sebelumnya Marcos juga nggak terjadi pertumpahan darah yang habis-habisan tuh, walaupun ketegangan pada waktu itu dimulai di Istana Malacanang. Demikian juga di Istana Presiden Soeharto itu nggak terjadi. Gus Dur juga begitu. Semua pergantian kekuasaan nggak ada yang membahayakan negara tuh, karena masyarakat Indonesia cukup mengerti arah perubahan politik. Nah, kalau itu arahnya justru nggak diterangkan oleh kekuasaan, nah maka arahnya bisa kemana-mana tuh. Jadi ini soalnya tuh, semakin lama ditunda, semakin dendam itu membengkak, dan dendam yang membengkak itu seperti bisul yang kalau pecah ya udah itu berantakan nanahnya, berceceran darahnya. Jadi sekali lagi kita ingin sebetulnya ada kematangan. Kita hanya bisa minta kematangan etis dari dalam diri kekuasaan. Kalau oposisi udah maksimal loh, nggak ada yang beroposisi kan di secara formal tuh. Jadi itu intinya tuh. Nah kita mau coba bukan mengetuk ke hati hakim, meminta hakim mengerti keadaan, hakim Mahkamah Konstitusi terutama tuh. Nah itu poinnya. Demikian juga aparat kepolisian, karena di sana sini masih terlihat bahwa kok ada kerapuhan di dalam penegakan hukum ya. Jadi itu semuanya disimpan di dalam batin masyarakat kita. Nah hari ini hari Lebaran tentu kita merendahkan diri untuk mengerti problem-problem kesosialan kita agar supaya bisa menumbuhkan kembali harapan. Jadi kefitrian kita justru ditantang untuk menghasilkan semacam pemaafan. Tetapi kita nggak bisa memaafkan kekuasaan yang arogan, kan nggak bisa kan. Yang kita bisa maafkan adalah watak orang yang arogan. Tapi kalau dia menyangkut posisi kekuasaan, Ketua Mahkamah Konstitusi, Presiden, KPK, semua itu kan posisi publik. Dan kita nggak bisa maafin posisi publik tuh. Jadi rakyat mencatat hal-hal itu dengan satu keputusan bahwa ini kok pejabat-pejabat publik ini nggak mengerti bahwa rakyat sedang gelisah dan bahkan hampir meledak marahnya. Ya. Kalau kita kan sering mengingatkan Presiden Jokowi bahwa
orang yang punya resources yang sangat kuat seperti Pak Harto pun juga pada akhirnya tumbang. Jadi itu pun sebenarnya sebuah keniscayaan kan gitu ya. Kalau kita sering menyebut dulu sebagai sebuah hukum alam atau sunatullah. Tapi kan kita melihat bahwa sekarang ini situasinya berbeda dengan pada masa Pak Harto. Civil society relatif kompak di masa itu gitu. Pembelahan juga tidak terjadi seperti sekarang. Nah, tetapi waktu-waktu itu kan muncul satu kelompok-kelompok, salah satunya misalnya kelompok Ciganjur atau apa gitu ya. Terus ada kelompok-kelompok para intelektual yang menemui Pak Harto di istana dan sebagainya. Apakah menurut Anda dalam situasi sekarang ini kita memungkinkan kembali untuk mengulang masa-masa semacam itu di mana para civil society ada kesadaran bersama kita mesti menggalang kekuatan. Ini bukan persoalan kita menjatuhkan pemerintahan atau tidak, tapi menyelamatkan bangsa ini. Pada waktu Pak Harto, masyarakat sipil sepakat untuk mengakhiri kekuasaan Pak Harto. Dan sinyal itu diberitahu secara jelas. Dan Pak Harto masih berupaya untuk deal sehingga mau menemui beberapa tokoh itu. Tapi akhirnya Pak Harto menyerah dalam arti mengerti. Lalu dia mengatakan bahwa oke, kalau begitu saya tidak akan terus. Karena ada dialog sebetulnya tuh. Bayangkan kalau Pak Harto nolak tokoh-tokoh terutama ICMI, dosen-dosen kritis dari Universitas Indonesia, kalangan politik Islam yang menuntut percepatan perubahan. Kalau Pak Harto nolak, maka yang terjadi adalah bentrokan di jalan. Tapi Pak Harto bijak, dia bisa baca bahwa oke, masyarakat tidak lagi menghendaki dia. Maka tekanan itu akhirnya melunak dan ya terjadi yang kita sebut sebagai reformasi. Padahal kita menginginkan pada waktu revolusi sebetulnya itu. Tapi kita dapat reformasi karena ada percakapan antara masyarakat sipil yang beroposisi sebetulnya, akademisi, tokoh-tokoh agama, dan Pak Harto menerima dialog itu. Kalau sekarang sepertinya nggak bisa dialog gitu kan. Udah berkali-kali diberi pesan, tapi nggak ada semacam jembatan. Yang terjadi justru arogansi menteri-menterinya. Karena menteri-menterinya harusnya jadi jembatan antara keresahan masyarakat dengan presiden. Tapi menteri-menterinya sekarang sibuk untuk nyapres juga tuh. Jadi nggak ada jembatan, apalagi sinyal itu nggak ditangkap oleh Pak Jokowi itu. Sehingga saya menduga kemacetan komunikasi juga berbahaya karena yang macet di istana itu akan dibuka dengan paksa di jalanan kan, itu akan merepotkan petugas keamanan lagi itu. Ini apalagi puasa selesai, itu artinya mahasiswa konsolidasi lagi karena menganggap tuntutan mereka itu hanya dijadikan sebagai jualan citra dari Pak Jokowi. Demikian juga buruh yang terus-menerus ingin meningkatkan kesejahteraannya, tapi seolah-olah dicicil kebijakannya karena negara pelit terhadap kesejahteraan buruh. Demikian juga kelas menengah yang makin lama makin resah karena menganggap bahwa nggak ada jalan untuk membayangkan masa depan. Juga faktor internasional, di mana kita tertekan secara ekonomi, sekaligus tertekan secara politik karena profil kita di dunia internasional itu betul-betul buruk. Jadi semua faktor sosiologi itu, kalau kita analisis secara tepat, itu menunjukkan nggak akan ada suksesi yang damai pada akhirnya. Jadi itu bayangan kita tuh. Jadi sekali lagi jangan salahkan masyarakat sipil kalau tekanan itu akan berubah menjadi perkelahian di jalan. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kita nggak mungkin cegah itu karena nggak ada jembatan untuk berdialog dengan istana. Oke, kalau memang katakanlah kita kan tidak bisa memaksakan itu ya, dialog itu yang terjadi antara kita dengan istana. Namanya dialog itu kan dua belah pihak itu. Oke, katakanlah kita lupakan itu. Apa yang bisa kita ambil dari kalangan masyarakat sipil? Bisakah kita mulai membuka sekat-sekat yang terjadi antara kita? Dan tanda-tanda itu sudah mulai ada loh, Bung Rocky. Ada kelompok-kelompok yang selama ini kita sebut daihatnya Pak Jokowi gitu, kemudian juga berbalik, mulai menyadari bahwa ada persoalan yang serius pada bangsa ini, dan mereka sudah mulai bisa duduk bersama. Iya, saya dalam 1 minggu ini agak gembira karena beberapa kawan saya bahkan itu yang disebut sebagai diehard Jokowi mengerti keadaan. Cuman mereka juga menganggap bahwa di dalam lingkungan presiden sendiri itu yang seharusnya tunduk pada semacam asas kesetaraan, ada yang justru menjelek-jelekkan mereka yang kritis pada Jokowi walaupun di dalam kan. Jadi terlihat bahwa ada geng yang nggak bisa disentuh, yang hanya melekat pada Pak Jokowi. Nah relawan ini banyak juga yang akhirnya pulih akalnya karena melihat bahwa memang keadaan buruk. Jadi saya bertemu dengan banyak orang hari-hari ini dan beberapa diantaranya ada tokoh-tokoh yang dekat dengan Pak Jokowi dan minta kita percakapkan. Saya bilang bahwa iya ini percakapan di antara kita selesai. Tapi apakah percakapan ini bisa Anda bawa ke Pak Jokowi? Dia bilang nggak mungkin karena benteng Pak Jokowi itu makin lama makin kecil tapi
makin arogan. Jadi itu yang terjadi sebetulnya. Relawan-relawan Projo itu banyak yang udah ketemu saya tuh. Mereka juga yang berafiliasi melalui institusi-institusi keagamaan yang pro Jokowi juga ketemu saya, dan semua ingin bercakap-cakap lebih panjang, tapi problemnya tetap sama. Saya tetap tanya, mampu nggak kalian mengucapkan ini langsung kepada Pak Jokowi, dan nggak ada satu orang pun yang mengatakan mampu. Jadi memang udah tertutup, bukan pintu dialog, bahkan jendelanya ditutup oleh istana. Oke, Pak, ini agak berat ya kalau situasinya semacam itu. Berat ya. Iya, iya. Tapi saya kok tetap punya optimisme ya, karena kita sebelumnya kan pasti juga kita tidak pernah bisa membayangkan apa yang terjadi seperti Anda bercakap-cakap dengan mereka dengan enak. Bahkan kalau saya ini nggak salah, mereka yang minta bertemu dengan Anda ya, mereka-mereka ini. Ya itu, mereka minta bertemu. Ya. Mungkin mereka berhitung bahwa kalau ketemu saya itu selesai problemnya. Saya bilang juga saya itu bagian dari pikiran yang sama dengan kalian. Cuman saya dari awal konsisten, kalian nggak konsisten. Belakangan seolah-olah mau ya istilah kita melipir tapi agak malu-malu tuh. Tapi karena saya tahu batinnya terganggu, karena saya kenal dari awal kawan-kawan ini, maka saya ambil risiko untuk mengatakan bahwa oke, mari kita bicara, tetapi pembicaraan ini harus sampai di istana. Nah itu hambatannya tuh. Jadi terlihat bahwa lingkungan Pak Jokowi sebetulnya makin lama makin kecil. Jadi kalau dianggap masih ada yang namanya pejuang-pejuang die hard, ya iya, itu makin lama makin sedikit dan makin lama makin bodoh itu, karena makin lama makin arogan. Jadi mantan-mantan aktivis 98 yang tadinya masuk istana, kan dulu kita dorong supaya kalian masuklah ke istana. Bikin semacam culture civic atau civic culture di istana. Nggak terjadi juga. Jadi kekecewaan yang terlambat sebetulnya ya kita sayangkan, tapi ya oke lah, daripada mereka nggak pernah pulih akalnya tuh. Jadi benar sekali bahwa ada pembicaraan. Bukan sekedar saya, kebetulan saya mungkin yang paling vokal, lalu mereka cari saya untuk bercakap-cakap. Jadi semacam ya mereka ajukan proposal untuk bukan berdamai tapi saling memahamilah keadaan. Nah itu masih malu-malu. Tapi saya udah baca lebih jauh bahwa itu artinya di dalam istana kekompakan relawan itu nggak ada lagi itu. Mungkin juga karena amplopnya udah berkurang. Saya tetap apa ya, bersikeras gitu ya, Bung Rocky. Kita harus ada yang memulai percakapan seperti yang terjadi pada Anda dengan para projo, dengan para pendukung Pak Jokowi itu mesti diperluas gitu ya. Bukan hanya dengan Anda, dengan tokoh-tokoh oposisi lain, dan mereka juga mulai memperluas dengan kelompok-kelompok yang berada di lingkungan Pak Jokowi. Karena saya yakin kok di antara mereka sendiri itu juga banyak yang memahami persoalan, banyak yang tahu bahwa apa yang akan terjadi kalau kita terus-menerus dalam situasi yang seperti sekarang ini. Kalau saya bisa bagi dua, ada kelompok di sekitar Pak Jokowi yang memang akal sehatnya pulih dan melihat kebijakannya memang akan menjebakkan bangsa ini pada banyak kerugian, termasuk soal hutang terutama. Dan mereka menganggap bahwa ya memang Pak Jokowi gagal. Ini kelompok yang melihat kelemahan istana dari segi public policy, dan karena itu berupaya untuk mulai bersahabat dengan oposisi, kira-kira begitu. Kelompok kedua adalah mereka yang takut kalau betul-betul terjadi perubahan politik dan mereka minoritas secara sara itu lalu nggak tahu mau kemana. Karena betul tadi sampai sekarang kita nggak tahu siapa yang akan memimpin bangsa ini kalau terjadi crash di dalam kepemimpinan Pak Jokowi. Maka mereka mulai sebetulnya ingin memantau sinyal apa yang sebetulnya sedang dipersiapkan oleh oposisi. Kan itu intinya kan. Tapi saya tetap tangkap kecemasan luar biasa bahwa mereka menganggap setiap waktu bisa terjadi kejutan politik yang basisnya sara. Saya bilang memang benar, karena dendam itu nggak mungkin dipulihkan hanya dengan sogokan kebijakan CPO larang total atau minyak yang BBM yang mungkin masih dipertahankan subsidinya. Jadi saya bilang itu semuanya palsu, karena ekonomi akan mendikte APBN. Itu intinya itu. Jadi dua pihak tadi itu, mereka yang betul-betul paham bahwa polisinya gagal dan mereka yang paham bahwa bila terjadi crash maka sara itu akan kembali ada di jalan. Saya hanya berupaya menerangkan keadaan dan ya meminta mereka untuk ya pelajari aja lingkungan Anda di sekitar Anda, siapa yang kira-kira bisa menyelamatkan Anda kalau terjadi crash kan. Karena mereka udah berpikir sampai ke situ, apa yang akan terjadi ya kayak 98 lah, yang si ini akan nyari yang itu, yang sana akan tunggu di tikungan, yang ini bersiap-siap untuk bahkan lemparin molotov ke sebuah komunitas. Jadi mereka pun sudah menghitung
tentang potensi crash dari kepemimpinan Pak Jokowi sekarang. Itu keadaannya. Ya, Nah, ya, kita memang perlu ada percakapan nasional, tapi saya nggak tahu siapa yang memulai. ya, Jadi ya, kalau yang memulai tentara atau aparat keamanan itu juga agak aneh kan. Tapi ya, ya apa boleh buat, itu yang sedang berlangsung. Dan ini semacam hukum sosiologi yang nggak bisa kita hindari lah. ya, ya, ya. Saya paham bahwa situasinya semacam itu, tetapi saya kira sambil kita menggedor kesadaran, ya, dari kedua belah pihak itu, percakapan kita ini kan kita maksudkan menjadi semacam katarsis gitu. Kalau ketel itu dia ada apanya ya, ada tempat lubang uapnya gitu sehingga tidak terjadi ledakan yang luar biasa. Kalau terjadi ledakan nggak terlampau besar lah, kira-kira gitu kan. Iya, itu apa namanya, katup penyelamat namanya Ya, itu yang ya, valve itu. Tapi kita nggak lihat tuh. Mungkin nanti setelah ada kejadian yang agak luar biasa baru orang paham bahwa kita harus siapin katup penyelamat gitu. Jadi kita tunggu aja. Yang paling bagus adalah kalau krisis BBM ini langsung terjadi sehingga semua orang akhirnya ngeh bahwa memang bangsa negara nggak mungkin lagi mensubsidi BBM, dan karena itu ngaku aja bahwa APBN bolong kan. Jadi orang masih nunggu pengakuan jujur dari pemerintah. Nah, sekarang pemerintah masih berupaya untuk memainkan isu politik atau public opini dengan seolah-olah masih tangguh. Padahal semua orang lihat bahwa wajah Pak Jokowi, wajah menteri-menteri itu kayak wajah nggak punya harapan lagi itu. Wajah yang tertimbun oleh lemak-lemak kekuasaan itu, sehingga nggak kelihatan wajah lagi. Yang ada adalah tetelan-tetelan lemak kekuasaan. ya. Sekarang wajah yang tertimbun minyak goreng, saya kira lemaknya. Minyak. Oke, saya kira ini mungkin tidak cukup ya buat bincangan kita dalam satu sesi, tetapi tetap saja kita harus tetap menyalakan harapan ya di tengah situasi semacam ini ya, Bung Rocky. Nanti kita mesti lanjutkan lagi perbincangan ini, kita mulai cicil lah proposal untuk bangsa ini, karena sangat serius sekali saya kira problem Indonesia pasca Jokowi itu. Betul, dan semua orang sebetulnya, semua bangsa ini masih melihara harapan. Tapi orang mulai masuk pada tahap kedua, yaitu harapan yang bisa dikalkulasi. Kalau nggak bisa dikalkulasi itu sebetulnya harapan kosong. Jadi mudah-mudahan FNN dan beberapa jurnalis yang pulih akal sehatnya dan berupaya untuk menuntun bangsa ini supaya nggak tercerai-berai, bisa selalu mengingatkan kekuasaan bahwa kalian itu sedang berada di dalam kapal yang rusak, kapal yang oleng. Dan kita ingatkan pada rakyat, pada masyarakat, pada sesama warga negara bahwa kita harus mampu untuk secara bijak mengatasi kapal yang sedang karam dan tidak menimbulkan gelombang pasang dengan tenggelamnya kapal itu. Ya, ya, ya. Kalau analogi tadi itu di kapal ya, kalau di pesawat saya kira itu perannya seperti pramugari gitu ya, mengingatkan bahwa sebentar lagi cuaca buruk gitu, jadi mesti siap-siap gitu karena ada turbulensi, jadi ikat pinggang mesti disampaikan gitu. Kira-kira begitu ya? Yeah. Fasten your seat belt. Ya, ya. Gonna be turbulent. Ya gitu-gitu. Tapi hari ini kita coba yakinkan kawan sebangsa kita bahwa bangsa ini akan utuh. Dan kecelakaan kecil bisa kita sembuhkan dengan kelegaan hati. Karena itu kita perbesar wilayah batin kita dengan menerima banyak hal yang memang dalam 1-2 tahun ini kita belum sempat merayakan Lebaran secara lega. Sekarang boleh pulang kampung. Semoga batin kita itu dibersihkan kan dalam perjumpaan kita dengan kerabat, dan kita pulang sebagai warga negara yang kembali bersahabat. Ya, kalau gitu sekarang ini kita selalu biasa mengakhiri percakapan kita dengan salam 0%. Sekarang ini spesifik kita tujukan kepada para majelis hakim di Mahkamah Konstitusi ya, bahwa sebenarnya Anda itu semua punya peran yang sangat besar bisa menyelamatkan bangsa ini, dan suatu saat nanti akan diminta pertanggungjawaban kalau Anda tidak memanfaatkan jabatan Anda untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Jadi Pak Hakim Mahkamah Konstitusi, Pak Ketua Mahkamah Konstitusi, salam 0%. Ya, 0% itu kefitrian di dalam demokrasi. Yes, ya. Sama seperti orang yang menyelesaikan bulan Ramadan, kembali ke fitri, kembali 0. Ya. Oke. Ya. Baik, terima kasih. Oke. Bung Rocky, sekali lagi selamat Hari Raya Idul Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.